Aku ingin sedikit menjelaskan atau menginformasikan terkait webinar pada malam hari ini. Topiknya apa sih, Kak? Topiknya itu digital marketing, teman-teman. Dan untuk judulnya sendiri kita mengangkat judul tips dan trik pemanfaatan AI dalam SEO content production. Di mana teman-teman memanfaatkan fitur AI ini ke dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sebagai SEO content production. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, aku ingin mengundang Pak Jeffrey Turana, Content Performance dari Turana Consulting, selaku pembicara pada malam hari ini. Halo, selamat malam Pak Jeffrey. Oke, ya selamat malam. Ini topik malam ini adalah pemanfaatan AI dalam SEO content production, walaupun fokusnya lebih ke content production dengan embel-embel SEO gitu. Tapi ya seperti yang aku udah bilang tadi di depan sedikit, ini kalau apa ya? Jadi nggak fix gimana nggak mati gitu. Jadi ini gimana kreativitas kita aja dalam memanfaatkannya. Karena ini bisa dipakai untuk segala macam gitu. Mulai dari bikin lirik lagu sampai nulis buku sampai ngoding juga bisa kalau memang pakainya bener gitu ya. Itu adalah salah satu apa ya poinnya yang bener itu. Nanti kita bahas sih sedikit. Oke. Untuk kasih sedikit gambaran juga, ini aku bikin background gambarnya ini juga pakai AI, dan ini bukan yang hasil yang paling top-topnya, ini masih nggak terlalu kayak foto ya, masih ada kayak animasi-animasinya gitu, tapi sebetulnya bisa sampai nggak bisa dibedakan dengan foto gitu kalau memang ya itu nanti balik-balik lagi ke gimana cara kita itunya. Ini kasih contoh aja sih sebenarnya. Oke, kita mulai aja. Ini saya mau mulai dengan kata-kata ini. Mungkin ada yang seneng nonton sci-fi gitu ya, science fiction. Ada juga yang enggak. Untuk pencinta sci-fi itu, science fiction, itu pasti kenal dengan yang namanya John Connor. John Connor itu siapa? Terus kenapa pertanyaannya di mana John Connor gitu? Jadi ada film judulnya Terminator ya. Sorry, itu film lumayan lama lah, sebelum tahun 2000-an. Jadi milenial sebelumnya. Tapi itu enggak, Ding. Iyalah kali, saya juga lupa tahunnya. Pokoknya udah film lama. Tapi itu relate banget gitu. Film itu tuh sangat-sangat relate dengan apa yang terjadi hari ini. Ini saya kasih background tulisan di belakang, mungkin nggak terlalu kebaca, sengaja dibikin nggak terlalu kebaca. Tapi ini sekedar mengingatkan saya sih sebenarnya, mengingatkan saya dan mengingatkan kita semua. Ini adalah kayak semacam rangkuman sih yang di tulisan nggak kebaca di belakang ini. Itu rangkuman bahwa pada saat si AI ini muncul, kira-kira awal tahun inilah ya, akhir tahun lalu, sekitar November kalau nggak salah, itu munculnya. Sebenarnya AI udah lama ya, udah puluhan tahun dia ada. Tapi jadi mainstream itu maksudnya mulai dilirik oleh orang banyak, itu baru awal tahun ini karena gara-gara satu produk yang namanya ChatGPT. Jadi waktu itu ChatGPT muncul dan orang-orang baru mulai ngeh gitu, baru mulai uh, memberi perhatian ke AI karena mereka uh, jadi gara-gara muncul ChatGPT terus orang coba dan melihat hasilnya seperti itu gitu ya. Itu orang-orang jadi pada takut gitu ya. Waktu itu tuh muncul ketakutan global sedunia loh, ketakutan itu bahkan sampai hari ini masih dan masih rame gitu ya, masih rame. Ketakutan itu, ketakutannya gini, karena di film Terminator ini tadi balik lagi tuh ke si John Connor ini, di film Terminator itu digambarkan bahwa ada satu masa di mana si AI gitu ya, itu mulai berpikir, dia punya kesadaran, terus udah gitu dia mikir ternyata yang bikin masalah di dunia itu adalah manusia gitu ya. Jadi terus mereka mereka mengambil inisiatif bahwa oke, untuk menghilangkan masalah di dunia ini ya kita hilangkan saja manusia gitu. Jadi mereka bikin robot
Mereka bikin mesin yang fungsinya adalah eh, menghapus umat manusia dari muka bumi gitu ya. Itu seserem itu. Em, film sih itu film. Tapi gara-gara si ChatGPT muncul dan orang ngelihat kok arahnya kok kayak mirip-mirip sama film Terminator ya gitu. Jadi muncullah ketakutan global, dan ya itu jadi ini orang-orang tuh jadi mulai ya ini setengah bercanda setengah serius gitu. Mereka mencari John Connor. John Connor itu adalah manusia yang berhasil, belum berhasil, manusia yang mulai berhasil untuk menang melawan si robot-robot mesin itu. Jadi inti film Terminator adalah si mesin itu mengirim balik mesin pembunuh ke masa sekarang untuk membunuh si John Connor ini karena mereka nggak mau kalah di masa depan kan. Jadi di masa depan mereka udah mulai kalah gara-gara si John Connor ini. Terus mereka kirim mesin balik waktu untuk ngebunuh si John Connor bahkan sebelum dia lahir gitu supaya di masa depan si mesin itu nggak kalah. Gitulah inti-inti cerita filmnya. Yaitu kenapa saya munculin di sini karena memang relate banget dengan apa yang kita hadapi di saat ini. Jadi saat ini adalah kira-kira sama dengan saat di mana si mesin dari masa depan itu muncul gitu. Karena dia mau membunuh si John Connor ini. Ya itu tapi fiksi abis, tapi di dunia nyata itu relate banget. Jadi ini kita mau kasih aku mau kasih semacam kayak relation gitu ya, semacam kayak hubungan bahwa itu bisa sampai sono gitu. Walaupun sebetulnya ya fiksi lah. Sekarang orang tuh lagi pada sibuk untuk membuat koalisi gitu ya, koalisi para produsen AI ini lagi membuat koalisi yang tujuannya adalah membuat peraturan tanda kutip gimana caranya supaya AI itu nggak nanti pada akhirnya akan mengambil alih hidup manusia gitulah kira-kira. Itu masih berjalan sampai sekarang itu. Ya sedikit fun fact aja gitu ya. Fakta yang menyenangkan sebenarnya nggak menyenangkan juga tapi ya penting untuk diketahui. Nah, saya sendiri bukan John Connor ya. Jadi kita cepet aja tadi udah sedikit di depan diperkenalkan saya itu basicnya adalah SEO content writer. Sekarang content performance di Ruang Guru. Jadi SEO content strategist juga. Saya AI enthusiast. Jadi maksudnya saya suka banget dengan hal-hal yang berhubungan dengan AI. Dan saya lagi mulai belajar prompt engineering. Ini prompt engineering adalah bagaimana ilmu yang mempelajari bagaimana kita berbicara dengan mesin gitu ya, dengan si AI itu pakai prompt. Oke. Ini sedikit daftar isinya supaya tahu hari ini kita mau ngomongin apa aja. Kita ngomongin sedikit tentang kepunahan manusia, tapi saya kasih dalam tanda kurung pekerjaan karena ketakutan yang paling besar itu adalah bahwa si AI akan menggantikan pekerjaan manusia karena dia jauh lebih baik dari manusia gitu ya. Terus kalau kita pakai AI itu untung ruginya apa? Terus prinsip dasarnya gimana? Terus ini saya kasih merah karena mau kasih ini adalah contoh-contoh kita bisa pakai AI-nya kayak apa di SEO content creation. Tapi feel free kalau memang bisa diadaptasi untuk yang lain tuh bisa banget sih diadaptasi untuk yang lain. Terus saya mau lihat sedikit masa depan dunia profesional itu dengan adanya AI itu seperti apa dan kalau mau belajar AI lebih jauh itu bagaimana gitu ya. Saya napas dulu sebentar. Ya, mari kita mulai beneran gitu ya. Dari tadi pengantar doang. Ya, ini tadi ceritanya udah di depan tentang Terminator. Dia balik waktu untuk memunahkan memunahkan bahasa apa tuh? Ya, untuk menghapus manusia dari muka bumi. Tapi Terminator yang ada saat ini tuh jauh sih, nggak sampai situ. Tapi mereka dianggap akan menghapus pekerjaan manusia. Ya, AI itu lebih cepat, faster, lebih pinter, smarter, dan lebih murah, cheaper dibanding manusia. Ini sudah dibuktikan. Jadi dia bisa kerja yang apa yang kita harusnya biasanya kerjakan dalam beberapa hari, beberapa minggu gitu ya. Dia bisa beres dalam beberapa detik.
Terus apa yang nggak kepikiran sama manusia itu dia kepikiran gitu si AI itu. Dan kalau bayar manusia untuk melakukan pekerjaan tersebut, itu misalnya butuh ya karena saya relate saya di konten ya, itu rata-rata kita ambil harga internasional lah ya, jangan harga Indonesia. Harga Indonesia itu agak-agak menyayat hati. Jadi kita pakai harga internasional. Itu untuk bikin satu konten yang bagus, SEO optimize, itu karena saya orang SEO juga. Jadi ngertinya di situ. SEO optimize konten yang normal itu tuh paling murah ya. Kalau kita nyewa profesional itu sekitar seratusan dolar. Paling murah tuh. Ya 90-75 ada sih. Tapi seratusan dolar itu kalau dirupiahkan sekitar 1,5 jutaan ya rupiah. Itu kalau nyawa profesional SEO content writer dari luar. Nah, kalau pakai ChatGPT itu gratis, men. Gratis. Jadi bayangkan keluar 1,5 juta sama gratis gitu. Orang pilih mana gitu? Ya pilih gratis lah, apalagi orang Indonesia ya. Jadi muncullah suatu apa ya, kayak semacam jargon gitu, bukan jargon sih, kayak semacam moto gitu bahwa AI itu akan mengambil alih pekerjaan kamu gitu ya. Pas awal-awal muncul AI itu ini ramai banget dan orang itu di mana-mana dia memprotes kemunculan AI. Samalah zaman-zaman dulu mesin cetak dimunculkan itu orang protes. Kok kenapa protes gitu ya? Karena zaman dulu tuh bikin buku itu ditulis tangan. Nah, karena itu harga buku kan mahal banget. Terus yang bisa akses buku tuh cuman orang-orang kaya dan bangsawan. Tiba-tiba muncullah mesin cetak gitu, Gutenberg ya. Terus dia bisa bikin nulis satu buku itu butuh berbulan-bulan ya. Sampai jadi satu buku loh. Dengan mesin cetak itu, dalam sehari dia bisa mencetak beberapa ratus buku sehari. Jadi protes. Terus munculnya kalkulator gitu misalnya. Kalkulator itu dulu muncul terus semua guru-guru matematika dan lain-lain di seluruh dunia itu protes karena ya mereka menganggap kerjaan gue apa dong gitu kalau ada kalkulator gitu. Terus muncullah Wikipedia gitu. Wikipedia muncul, guru-guru juga pendidikan lah itu protes seluruh dunia karena fungsi mereka apa kalau semua orang bisa mengakses informasi dengan mudah gitu. Nah, ini sekarang sama, muncullah ChatGPT dan semua orang protes karena pekerjaan mereka jadinya nggak ada gunanya dong gitu karena dia itu lebih cepat, lebih pintar dan lebih murah dibanding manusia. Tapi ada tapinya, mari kita maju sedikit. Tapi ternyata AI itu cuman tool gitu, cuman alat sama seperti mesin cetak, sama seperti mesin tik, sama seperti Wikipedia, kalkulator, komputer, semuanya juga cuman alat gitu. Jadi direvisi sedikit sama para manusia yang tadi panik nggak jelas itu, dia bilang, oh oke. AI itu kayaknya enggak sih kalau mengambil alih kerjaan kita ya. Tapi manusia yang pakai AI itu yang akan mengambil alih pekerjaan kita katanya gitu ya. Terus jadilah diprotes bahwa orang nggak boleh pakai AI gitu. Ini beneran Associated Press di Amerika itu adalah organisasi yang mengatur bagaimana konten itu dipublish keluar gitu ya. Itu dia menyebutkan dalam satu pasal itu jelas-jelas tidak boleh menggunakan AI, katanya dia gitu. Konten yang diterima oleh Associated Press ini tidak boleh dibuat dengan AI. Itu baru muncul beberapa hari yang lalu lah. Jadi orang masih apa ya? Masih ketakutan lah, ketakutannya masih tinggi. Tapi ada tapinya lagi. Ternyata AI itu halu, men. Halu apa kabar gitu ya. Halu itu maksudnya gini. AI itu dengan yakinnya dia menjawab semua pertanyaan orang. Tapi kadang-kadang salah jawabannya itu. Jadi dia yakin tapi dia salah gitu. Jadi misalnya ditanya, di manakah lokasi Pantai Kuta gitu misalnya ya. Pantai Kuta sih mungkin dia pasti tahu, tapi ini anggaplah contoh gitu. Terus dia jawab adanya di Surabaya gitu.
dengan yakin dan benar gitu. Dengan yakin dan bukan benar sih, dengan yakin lah. Terus ternyata salah kan? Ternyata adanya di Bali gitu. Benar ya Pantai Kuta di Bali ya? Takutnya malah saya yang saya tahu. Nah, udah gitu dikoreksi lah pernyataan tadi bahwa bukan manusia yang akan manusia yang pakai AI, tapi manusia yang pakai AI dengan baik dan benar, itulah yang akan mengambil alih pekerjaan kalian semua gitu. Cenah, cenah itu bahasa Sunda artinya katanya. Nah, sebenarnya nggak semua orang yang kerjaannya akan diambil oleh AI sih. Manusia yang skillnya B aja, gitu. B aja, itu maksudnya biasa aja. Itu yang akan digantikan oleh AI. Sorry, koreksi. Manusia yang skillnya itu B aja, itu akan digantikan oleh manusia yang pakai AI dengan baik dan benar. Gitu ya. Ini pernyataan ini saya tambahkan, saya lengkapi gitu. Oke. Oh ya. Jadi gitu ini ya, saya mundur sedikit. Jadi kalau nggak mau digantikan oleh AI, gimana caranya gitu? Jeng 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 jeng. Sementara ini sebelum kita maju ke yang sini, ada yang mau nanya dulu nggak? Mungkin ada yang mau nanya atau ada yang mau komen atau gimana gitu sebelum saya lanjut. Saya minta izin minum ya. Sorry, ini ngomongnya terlalu berapi-api sampai aus. Silakan Pak. Oke, mungkin Sahabat Dewa Talks, buat teman-teman yang mau berpendapat atau ingin bertanya, boleh langsung di kolom chat. Kalau enggak, kita lanjut lagi. Ya, oke. Skynet, betul. Ini saya baru baca ini. Ya, Skynet. AI-nya namanya Skynet. Ya betul, $100 satu artikel, beneran. Ini saya nggak bohong. Bahkan kalau dunia profesional yang udah beneran profesional tuh lower base-nya itu $200 by the way. Tapi ya gitu maksudnya ya kalau kita mau tiba-tiba datang terus minta $200 ya diketawain, pasti ditanya skill lo apa gitu. Apa buktinya lo bisa layak segitu gitu ya. Nah, itu nantilah kita bahas. Apakah bagus untuk pengindeksan robot Google? Ini nanti ya dijawab ya. Ini saya udah ada plan akan jawab itu kok. Nanti tolong diingatkan lagi Pak Ikhwan ya. Oke, kita maju dulu. Ini untung ruginya pakai AI apa nih? Emang ada ruginya gitu? Ya ada lah. Gitu. Oke, keuntungan AI tadi udah dibahas ya sedikit. Speed, dia itu cepat. Jadi tadi beberapa hari atau beberapa minggu itu dibandingkan dengan beberapa detik itu udah nggak akan menang lah manusia normal tuh. Cost itu atau biaya itu udah jelas murah banget pakai AI. Bahkan pakai versi berbayarnya pun si ChatGPT itu bukan ChatGPT sorry, OpenAI. OpenAI itu adalah perusahaan yang bikin ChatGPT-nya. Itu dia ada versi berbayar namanya Playground. Itu kita masuk ke dalamnya si OpenAI dan kita bisa pakai GPT-4. Itu cuman bikin artikel itu satu artikel yang baik dan benar ya, bukan artikel asal-asalan, yang baik dan benar, yang udah sebaik-baiknya. Sekitar 2.000-3.000 kata itu cuman habis beberapa sen gitu. Beberapa sen tuh bahkan tidak $1 pun gitu, cuman 0,1 atau 0,2 sen. Mungkin sekitar 2.000 Rp2.000 gitu ya. Sementara kalau bayar itu 200 ya oke lah, 70 lah, $50 lah untuk skala kita mah. Terus AI itu konsisten dalam arti ya dia cepat terus, dia murah terus gitu ya. Nggak ada moodnya, nggak ada emonya gitu, nggak ada tiba-tiba sakit dulu gitu, izin sakit, jadi artikelnya jadi deadline-nya lewat, atau butuh masukan codingannya itu jadi lewat batas waktu gitu ya. Terus AI itu bisa di-customize sesuai maunya kita, dan dia punya intelligence yang ya luar biasa lah ya. Terus kerugiannya, tadi udah dibahas satu, AI itu suka halusinasi. Itu adalah istilah yang muncul beberapa bulan terakhir ini. Halusinasi itu adalah dia kasih jawaban yang sebetulnya salah tapi dia yakin gitu ya.
Terus AI itu lack of wisdom, dia nggak punya kebijaksanaan seperti manusia. Jadi dia tidak bisa membedakan yang baik yang mana, yang jelek yang mana. Pokoknya dia dikasih input A, dia keluarin output A gitu ya. Nah ini nyambung ke poin berikutnya, itu hasil dari untuk mendapatkan hasil yang bagus, kita butuh input yang bagus juga, dan dia butuh editing yang gila-gilaan bagus, karena walaupun untuk sebagian orang hasil AI itu oke, bagus kok, sebetulnya enggak gitu ya. Jadi dibandingkan dengan hasil tulisan manusia yang punya jiwa, tanda kutip nih, tapi beneran hasil tulisan manusia tuh kalau dibaca tuh ada kehangatannya lah, kalau kayak apa gitu ya. Ini saya agak romantis sedikit. Dibanding hasil AI itu lempeng aja gitu ya. Bener sih, bener, bagus gitu. Tapi ya nggak ada soulnya gitu. Kalau kayak lagu tuh lagu yang pakai mesin gini, ya gitu aja gitu, nggak ada salahnya, nggak ada eh, pokoknya terlalu rapih gitu ya. Sorry. Dan terakhir, AI itu butuh knowledgeable user. Jadi penggunanya itu harus pengguna yang memang tahu, yang memang bisa pakai AI. Nah, salah satu goal saya hari ini sharing tentang ini adalah kita dunia, jangan Indonesia lah, Indonesia terlalu kecil. Dunia itu butuh orang-orang yang memang bisa pakai AI gitu. Dan kesempatan pekerjaannya, kesempatan hidupnya, kesempatan gajinya lah ya, kalau mau ngomong itu kasarnya tapi benar, kesempatan dapat gajinya itu gede banget gitu. Kalau orang-orang yang mempunyai skill yang dibutuhkan oleh banyak orang tapi yang bisa itu sedikit. Sekarang itu AI itu masih di situ. AI users itu kebutuhannya tinggi, tapi yang beneran bisa pakai itu sedikit gitu. Jadi seperti hukum ekonomi, kalau demand-nya gede tapi supply-nya kecil, itu artinya harga akan naik gitu ya. Nah, itu kalau bisa memposisikan diri kita sebagai orang yang memang jago lah pakai AI, nggak usah yang hebat banget, gila dewa nggak usah, bukan, maaf nggak ada urusannya ke sini, tapi dewa pakai AI maksud saya gitu ya. Terus tapi bisa lebih bisa dibanding orang lain gitu. Itu udah cukup gitu. Lebih bisa dari orang lain itu udah cukup. Itu bahkan ada joke seperti ini. Jadi kalau kamu di hutan terus dikejar singa gitu ya, atau dikejar citah lah gitu. Gimana caranya supaya selamat? Caranya adalah kamu lari lebih cepat sedikit dibanding teman kamu gitu. Nah, jadi yang akan ditangkap temannya gitu. Kita walaupun nggak mungkin bisa lari secepat citah, tapi kita selamat gitu ya. Kayak gitulah. Oke. Joke sedikit, mohon maaf ya. Terus ini prinsip, benar-benar prinsip kehidupan, nggak cuma di AI sih, tapi di mana-mana. Jadi kalau kita inputnya itu adalah sampah gitu ya, garbage itu sampah, garbage in, pasti outputnya juga garbage gitu ya. Ini bisa dibalik, diamond in ya diamond out. Jadi nggak ada yang kalau garbage in, diamond out, itu nggak ada gitu. Jadi kalau kita kasih input yang bagus ke AI, keluarannya juga bagus. Kalau kita kasih input yang hancur lebur ya, atau biasa-biasa aja ya, keluarnya biasa-biasa aja gitu ya. Oke, kita maju dulu. Ini mau kasih tahu prinsip dasar pakai AI, tapi sebelum itu mungkin ada yang mau bertanya. Oh, contoh pekerjaan berulang yang paling cepat akan digantikan oleh di bidang publik dan private apa ya, Pak? Pekerjaan berulang, pekerjaan, sebenarnya ini pertanyaannya menurut saya agak salah ya. Jadi bukan pekerjaannya sih, tapi level orang yang mengerjakannya itu yang akan tergantikan. Jadi kalau levelnya itu adalah level yang biasa aja atau bahkan di bawah rata-rata gitu ya, di bawah biasa aja, itu habis, nggak akan, ya mungkin akan bisa sih, tapi in general itu mereka kelibas lah dibanding AI doang nih, nggak pakai macem-macem, AI doang gitu. Jadi orang yang benar-benar nggak tahu apa-apa dia pakai AI, kualitas kerjaannya tuh lebih baik dibanding orang yang skillnya biasa aja, apapun pekerjaannya itu gitu ya.
Nah, jadi pertanyaannya mungkin bukan pekerjaannya, tapi level orang yang mengerjakannya. Mungkin gitu ya, Pak Ahmad Nur. Oke, kita lanjut dulu ya. Atau mungkin ada yang mau nanya? Enggak ya. Ntar dulu lah ya. Banyak waktu di belakang. Saya agak-agak ngebut supaya jangan kelamaan. Ya, jadi ini kita mundur dulu supaya orang ngeh kita lagi ngomongin apa. Kita lagi ngomongin prinsip dasar pakai AI gitu ya. Oke. Prinsip dasarnya adalah satu, kita kasih guidelines gitu ya, kasih bimbingan gitu, mungkin kata yang tepat itu. Kita kasih bimbingan ke si AI itu secara jelas dan spesifik kalau mau hasilnya bagus. Ini bisa dalam bentuk brand voice-nya seperti apa, tone ya. Brand voice itu maksudnya gini, misalnya kita mau pakai untuk produk kecantikan gitu ya, pakai AI untuk marketing, kan ini lagi digital marketing ya, untuk marketing produk kecantikan. Itu akan beda dengan kalau kita pakai AI untuk produk B2B. B2B itu business to business. Jadi yang jualan ke perusahaan lain gitu ya. Kita punya service yang jualnya ke perusahaan lain dengan punya barang yang dijual kecantikan misalnya, itu yang dijual ke customer B2C gitu ya. Itu pasti beda brand voice-nya. Sama-sama B2C tapi misalnya produk air mineral sama produk makanan ringan gitu, atau produk minuman penyegar gitu. Itu pasti beda. Itu brand voice ya. Tone itu adalah nada bicara, bisa santai, bisa serius, bisa formal, bisa non formal, kayak gitu-gitu ya. Itu tone. Format itu misalnya kita maunya dibagi dalam 3 bagian. Pembukaan, isi, dan penutup. Terus kita mau kita mau setiap satu paragraf itu dikasih satu baris gitu. Nah, itu format tuh kayak model-model gitu. Kita mau ada heading 1, heading 2, heading 3, itu format. Examples itu gini. Jadi kalau kita mau kasih guidelines yang clear and specific, kita kasih contoh dong gitu. Nih, contohnya kayak gini loh, bikinnya kayak begini loh gitu. Kayak gitu ya. Itu kalau mau hasilnya bagus. Masalahnya orang pakai AI itu yang sejauh yang saya tahu itu 99,98% lah ya, jangan 99%, tapi 99,98% masih ada 0,2% sisanya. Itu dia pakainya buatkan A, udah enter gitu. Kalau enggak tolong saya melakukan B, udah enter gitu. Ya hasilnya ya gitulah, enter doang aja gitu ya. etc itu dan lain-lain gitu ya. Oke. Ini saya sambil napas biar cepat. Siap. Benar sih, memang benar, biar cepat tapi nggak bagus gitu, cepat tapi nggak bagus ya. Ya ini nanti ya. Habis ini kita bahas nih yang mengancam manusia ini. Itu memang seru tuh, bahasan seru. Maju dulu. Prinsip kedua, supaya dapat hasil yang bagus dari AI itu kita tidak boleh, ini never tuh, tidak, jangan pernah gitu kali ya. Jangan pernah hasilnya itu diambil apa adanya. Jangan pernah. Selalulah diedit, diperbaiki, dicek faktanya, karena tadi halusinasi itu tadi gitu ya. Jadi diedit, diperbaiki, diperbagus, ditambahkan soul-nya, dan dicek faktanya benar apa enggak. Karena terjadi, ini contoh beneran, ada pengacara di Amerika, dia pakai ChatGPT, terus dia bawalah hasil ChatGPT itu untuk dipresentasikan di sidang. Kalau udah pernah nonton seri-seri TV yang dari daerah sono gitu ya, yang ada persidangannya, itu pasti ngerti lah bahwa seberapa serius sih persidangan itu gitu ya. Itu super serius, amat sangat super serius banget deh dong gitu ya. Itu untuk menyatakan seberapa seriusnya. Nah, dia bawa hasil ChatGPT dan ternyata
hasilnya salah dong. Ngaco hasilnya gitu. Terus ya habislah dijadikan bulan-bulanan oleh musuhnya itu, si pengacara dari pihak satu lagi. Dan sesudah itu saya nggak tahu sih nasibnya, tapi sepertinya sih karirnya sebagai pengacara berakhir gitu. Dan ini ada lagi contoh lain, em, ada yang nemu di web itu, jadi artikel, setelah dibaca tuh di bawahnya masih ada apa, written by ChatGPT, itu masih ada gitu. Itu ketahuan banget bahwa dianya itu sesudah jadi hasilnya di copy, langsung di paste, langsung dipublish gitu ya. Bahkan itu keterangan itunya pun masih ada gitu. Ini ya diketawain lah gitu. Dan kalau misalnya satu dunia lah, anggaplah 99,98% manusia tadi itu pakai ChatGPT cuman kayak gitu. Jadi cuman bikinin dong artikel tentang ini, jadi gitu ya. Terus copy, paste, publish. Nah, yang 0,2% ini boleh ketawa-ketawa senang karena mereka akan menang gitu. Mereka yang hasilnya diedit, di-refine, dan di-fact check ini, itu pasti menang dibanding yang cuman kopas doang. Itu dijamin. Kalau ngomongin SEO ya, itu udah terjadi. Jadi dia itu publish 200-300 artikel sehari loh. Bayangin ya, sehari 200-300 artikel. Kalau bayar orang entah berapa miliar dia keluar duit, tapi pakai ChatGPT dan dibikin otomatis itu dibikin automationnya. Publish lah 200-300 artikel per hari. Dia itu tiba-tiba naik rankingnya jeret gitu ya. Terus Google lihat hasilnya culun gitu ya. Terus dikasih penalti langsung hilang, langsung nggak bisa naik lagi, rankingnya hilang lah, udah habis. Jadi gitulah. Mungkin untuk beberapa saat di depan itu aman, tapi begitu udah lewat ketahuan reputasi. Jadi kan kita kalau sebagai entah jadi freelancer karena tadi banyak yang freelancer ya, atau kita punya bisnis, atau kita punya kerjaan gitu, itu nomor satu value-nya adalah reputasi. Kalau reputasi udah jelek, apalagi freelancer ya, begitu orang bilang jangan pakai dia mah nggak asik gitu ya, ya udah habis lah. Nah kayak gitu tuh, kalau kita hasilnya begitu aja, ya udah. Nah, kalau begitu ketahuan gitu, kalau nggak ketahuan aman sih, tapi kayaknya nggak mungkin nggak ketahuan gitu ya. Bahkan orang biasa pun kalau baca hasil ChatGPT itu tahu, oh ini mah ChatGPT gitu. Apalagi yang udah sering tiap hari ngurusin konten ya. Oke, terus sama ini yang tadi di chapter sebelumnya, garbage in, garbage out. Artinya kalau masuknya itu garbage, ya keluarnya juga garbage. Begitu. Sebelum kita masuk ke use cases, kayaknya ada banyak nih. Bentar ya, saya minum dulu ya. Yang mau cepat open mic juga boleh kok, by the way. Saya baca chat dulu. Masa depan ini bakal lebih refine ya, iya betul. Jadi bentar saya ke atas dulu. Result dari AI di copywriting lagi dong ya, apa ya? Nggak ngerti saya maksud pertanyaan. Seefektif apa penggunaan web copy AI untuk copywriting? Lebih baik dibanding pakai AI secara blend. Vanilla itu istilahnya sih sebenarnya vanilla. Vanilla itu adalah plain gitu ya, biasa aja. Jadi kalau kita pakai AI nggak dimodifikasi, itu copy AI jauh lebih baik. Problemnya dia mahal gitu ya. Ya kalau memang punya dana, punya budget yang nggak masalah sih, bayar aja gitu. Jangan kayak orang susah. Apakah kira-kira di masa depan AI seperti ChatGPT bakal lebih refine? Tentu saja. Jadi makin susah dibedain sama tulisan manusia, tentu saja. Kan serem juga memang. Tapi tetap prinsipnya tetap AI begitu aja vanilla AI dibanding AI yang dipakai dengan baik dan benar itu pasti beda, hasilnya kualitasnya pasti beda. Sangat cepat tapi hasilnya lebih maksimal. Bagaimana efek kita mengkonsep sebuah cerita pasti ada. Nah, betul banget. Bagaimana perbedaan pencerahan? Ini mungkin maksudnya gimana cara menyisipkan gitu kali ya, kata yang tepat, menyisipkan jiwa di
hasil AI gitu mungkin ya. Semoga nggak salah Pak Jeffrey Erio. Saya sama namanya. Nah, itu adanya di proses prompting di depan dan di proses editing di belakang, gitu ya. Jadi kalau mau memasukkan soul di dalam sebuah hasil AI itu bisa banget, dan saya udah pernah nyoba dan berhasil. Itu ada kuncinya, ada di depan, di promptingnya harus bagus, dan di editingnya juga harus bagus. Jadi 2 kunci itu ya. Oke. Apakah AI di bidang kesehatan penerapannya semudah menerapkan? Tentu saja tidak. Apakah tidak melanggar undang-undang? Ini tergantung dipakainya buat apa ya. Maksudnya kalau buat bikin artikel bagaimana cara menyembuhkan sakit jantung misalnya gitu, pakai AI terus langsung post gitu ya. Itu jangan deh. Karena itu urusannya nyawa orang gitu ya. Tapi kalau dipakainya misalnya ini kayak Apple Watch, ada yang pakai Apple Watch nggak? Saya sih nggak. Tapi ada yang pakai nggak? Itu sudah banyak banget artikel yang membahas bagaimana dia bisa menyelamatkan nyawa orang. Karena dia itu mengambil data kesehatan, bukan mengambil sih, mengumpulkan gitu data kesehatan, dan dari hasil data itu diolah oleh AI dan dicari apa ya? Dicari pattern-nya, polanya seperti apa. Nah, sesudah itu pola itu diterapkan di update update software berikutnya gitu ya. Dan itu bisa menyelamatkan nyawa orang banyak banget. Jadi ada yang punya masalah gangguan jantung terus kedeteksi sama si AI yang ada di Apple Watch itu, terus langsung kirim SOS dan nyawanya selamat gitu. Dia lagi jalan, ini salah satu contoh aja, dia lagi jalan pas sampai di halaman rumahnya dia jatuh, pingsan, nggak ada orang gitu ya, nggak ada orang, sepi, tiba-tiba datang ambulans, kok bisa gitu? Ya iya karena si jamnya itu mendeteksi, terus dia kirim SOS 911, datanglah ambulan, nyawanya terselamatkan, kayak gitu. Nah kalau dipakainya seperti itu AI, itu tentu saja tidak melanggar hukum undang-undang kedokteran karena itu sesuai dan dia dipakai dengan baik dan benar gitu ya. Yang penting sih dengan baik dan benarnya itu sih. Oke. Lack of wisdom apa ya maksudnya? Iya benar, harusnya di Q&A ya, jangan di sini. Nggak apa-apa, saya baca dulu chatnya. Lack of wisdom tuh gini. Kita punya pistol, oke? Nah, pistol itu dikasih ke tentara. Itu pasti dipakai dengan baik dan benar. Tapi pistol itu kalau dikasih ke anak kecil, itu bisa nyawa tetangganya bisa melayang gitu ya. Nah kayak gitu, lack of wisdom tuh kayak gitu. Jadi ini tools yang sangat dahsyat nih, kita punya nih si AI ini. Tools yang sangat dahsyat ini kalau dipakai oleh orang yang punya wisdom itu pasti baik. Tapi kalau enggak, dia kan nggak punya wisdom gitu. Nggak tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang enggak salah, walaupun berusaha diperbaiki oleh si produsen ya, tapi tetap nggak ada kayak gitu ya. Oke. Plagiarism nanti ya, plagiarism ya. Nah, terus saya buka Q&A, ini pertanyaannya udah banyak nih ya. Aduh, lihat jam. Basic skill apa yang untuk masuk ke kategori kelompok persen dianggap mampu untuk menggunakan AI dengan proper? Satu, basic prompt engineering, harus bisa bikin prompt yang baik dan benar. 2, harus bisa membuat, ya tergantung sih dipakainya buat apa. Anggaplah untuk bikin konten ya, karena saya orang konten. Itu harus bisa bikin konten yang baik dan benar dulu gitu. Harus ngerti dulu. Jadi oh ya itu mungkin kata yang benar. Harus ngerti dulu bidangnya, luar dalam. Misalnya saya copywriter. Saya harus ngerti copywriting dulu dengan baik dan benar untuk bisa pakai AI yang menghasilkan copywriting yang bagus. Kayak gitu ya. Kalau saya misalnya adalah coder orang yang bikin kode itu, orang yang bikin program itu, programmer. Kalau saya programmer, saya mau pakai AI, saya harus tahu dulu programming yang baik dan benar tuh kayak apa untuk bisa pakai itu, kayak gitu ya. Jadi satu bisa prompting, 2 ngerti bidangnya luar dalam dulu gitu ya. Orang biasa bikin program bisa pakai AI bisa, tapi ya hasilnya beda lah sama programmer yang bikin program pakai AI gitu ya. Oke. Dokter yang meresepkan obat itu pasti obatnya lebih tepat dibanding orang biasa yang meresepkan obat gitu. Saya sakit kepala terus saya nanya ke tetangga, gue sakit kepala minum apa ya? Oh ini aja gitu.
Gue juga waktu itu pakai, oke, mungkin sembuh gitu. Tapi kalau saya tanya dokter, oh ini kayaknya bukan sakit kepala biasa nih, ada gejala-gejala ABCD ya. Lebih baik ini dulu, nanti udah gitu begitu. Nah itu beda lah hasilnya. Oke. Bagaimana tanggapan Bapak jika AI benar-benar mengancam atau ternyata terbukti dapat menggantikan sejumlah pekerjaan? Sudah terbukti menggantikan sejumlah pekerjaan manusia dan otomatis ada manusia yang dirugikan. Betul sekali, udah terjadi ini. Bagaimana cara Bapak mengatasi hal tersebut? Saya nggak bisa. Saya bukan dewa ya. Aduh, balik lagi, mohon maaf gitu. Ini saya manusia biasa, saya bukan John Connor. Saya tidak bisa mengatasi hal tersebut walaupun sudah terjadi di dunia ini. Cara mengatasinya ya udah gampang, kita belajar AI lah. Udah gitu gampang. Jadi gini, ini sudut pandang yang harus diluruskan gitu ya, karena biasanya rata-rata suka belok. Memang betul AI menggantikan pekerjaan manusia, betul banget. Tapi dia juga memunculkan pekerjaan baru. Oke? Sama seperti ini. Kalau yang dulu suka lewat jalan tol, itu dulu itu masih ada orang yang jagain ya, masih ada orang yang jagain. Jadi ada booth-nya, itu ada kotak di mana orang itu duduk, kerjanya adalah ngasih tiket, ngambil duit, ngasih tiket, ngambil duit gitu ya. Sekarang udah nggak ada. Pekerjaannya udah hilang, ya buat apa? Tinggal tempel kartu, terbuka truk lewat. Lempel kartu, terbuka truk lewat. Buat apa bayar orang untuk itu? Dan lebih lama pula gitu. Karena dia harus ngitung dulu duitnya, kembaliannya berapa gitu. Terus ngasih karcisnya gitu. Belum kalau dimarah-marahin sama orang gitu ya. Nah, itu jadi lama. Sekarang lebih cepat, lebih praktis, dan lebih murah gitu. Pekerjaan orang yang di kotak itu udah nggak ada. Tapi digantikan dengan pekerjaan baru lainnya, misalnya mengecek mesinnya, atau memproduksi kartunya, atau dan lain sebagainya, kayak gitu ya. Jadi ada pekerjaan yang hilang, ada pekerjaan baru yang muncul, dan itu bukan hanya terjadi sekarang, tapi udah terjadi beratus-ratus tahun yang lalu gitu kali ya. Pas mesin cetak muncul, orang yang kerjanya nulis buku udah nggak ada kerjaan dia. Mau ngapain juga gitu ya. Udah lama berbulan-bulan satu buku gitu. Udah mah tulisannya kadang-kadang salah. Kalau salah gimana coba? Kepikiran nggak? Salah ngulang dia. Ngulang ya, untung kalau halamannya masih bisa dilepas, jadi diulangnya satu halaman doang. Tapi misalnya udah satu buku gitu, salah terakhir dong, ya terakhir gitu, kesenggol temennya gitu tintanya. Nah, kayak gitu-gitu yang nggak praktis hilang, yang praktis muncul. Jadi sekarang kerjaan-kerjaan tertentu hilang, tapi kerjaan baru muncul. Nah, tujuan kita adalah kita cari dong kerjaan baru itu apa, gitu ya. Oke. Aduh, cepet. Berapa persenkah kemungkinan ada jabatan di sebuah perusahaan yang khusus untuk mengoperasikan AI itu sekarang udah banyak. Tadi ini benar-benar barusan tadi jam sesudah makan siang lah, itu saya nemu AI content writing lowongan. Saya baru nemu hari ini gitu. Sebelum-sebelumnya nggak ada. Tapi hari ini udah muncul tuh satu, AI content writing. Dan beberapa bulan terakhir ini ada jabatan baru yang namanya prompt engineer. Prompt engineer adalah orang yang berbicara dengan mesinnya lah gitulah ya. Terus saya juga baru kepikiran, tapi beberapa hari yang lalu itu ternyata banyak perusahaan yang butuh konsultan yang khusus menangani AI ini untuk mengefektifkan operasional mereka dengan menggunakan AI. Itu dia butuh konsultan untuk itu. Jadi kalau punya perusahaan yang butuh konsultan kayak gitu, boleh colek-colek saya promosi. Enggak. Ya, terus OpenAI itu fiturnya banyak banget. Apakah bisa sampai buat akun? Nggak bisa. Jika bisa prompt yang pasnya nggak bisa. Jadi boncos karena cost-nya nggak pernah boncos kok. Saya terakhir tagihan dari OpenAI itu $1.24. Itu saya pakai sebulan penuh loh. $1.24. Itu kalau dirupiahkan sekitar ya 20 ribuan lah. Kasih lah 20 ribu mah. Oke, jadi nggak bisa kalau suruh bikin akun sosmed sendiri, itu masih mimpi saat ini ya. Karena ya buat apa juga bikin akun sosmed kalau isinya AI gitu ya. Ntar AI ngobrol sama AI, apa tujuan? Udah makin ngaco aja. PNS
kira-kira risiko yang paling dekat akan kami hadapi sebelum pekerjaan dan ya. Jadi PNS mungkin agak lama karena dia kalau di adoption curve-nya itu agak-agak ke belakang. Ini sorry to say tapi memang benar. Jadi orang-orang udah pada punya website sendiri itu mereka baru pada sibuk bikin website gitu ya. Orang-orang udah pada punya app sendiri, mereka baru sibuk bikin app gitu. Nah, itu adoption-nya agak lambat tapi pasti akan sampai. Jadi nantinya kerjaan-kerjaan yang tidak membutuhkan terlalu banyak kecerdasan itu, yang misalnya cuman ngasih tiket, ngambil tiket gitu, itu pasti hilang. Jadi untuk mempersiapkan diri mohon mempelajari AI aja gitu ya. Menurut pendapat perlu dibuat suatu kebijaksanaan, udah kok ini. Udah, atau peraturan penggunaan AI, penggunaan AI hanya dapat dilakukan oleh satu, justru jangan. Ini bahaya. Jadi kalau penggunaan AI hanya bisa dilakukan oleh satu lembaga atau kalangan tertentu, itu bahaya. Yakin saya 100%. Karena bisa dimodifikasi untuk kepentingan dia gitu. Ngerti nggak? Jadi kalau misalnya saya punya tools yang sangat powerful, sepowerful AI, yang kalau sekali pencet dia bisa menghancurkan hidup berapa banyak orang, berapa ribu orang, terus saya yang punya kendali, wih, selesai dunia. Karena menurut saya AI ini tidak main-main untuk dan pernyataan pendapat. Betul. Tapi Elon Musk ini pendapat saya pribadi, tapi kayaknya benar. Dia itu agak-agak licik ya, tanda kutip. Jadi dia bilang, ditunda dulu perkembangan AI, jangan maju dulu gitu. Karena manusia terancam, itu BS ya. Ngertilah BS maksudnya apa. Nah, karena dia sendiri lagi bikin gitu AI dan dia nggak mau ketinggalan sama si Open AI ini, jadi dia bilang, "Wuh," padahal dia sendiri mau ngejar gitu. Nah, itu Elon Musk agak-agak licik. Tapi pinter gitu, cuman licik aja. Ya udah dulu ya. Aduh, saya capek. Maju dulu deh ya. Ntar pertanyaan berikutnya ada. Basa-basinya panjang banget. Iya bener, ini udah 1 jam masih basa-basi gitu ya. Udah tahu waktunya pendek. Ya udahlah, kita maju. Sebelum kita praktek, itu kita mau bandingin dulu. Ini jadi ChatGPT itu, kita akan bahas ChatGPT sih by the way hari ini, karena kalau mau bahas semuanya itu ada beberapa ratus AI di luar sana, nggak mungkin bisa kebahas. Kita fokus ke yang mainstreamnya aja lah. Ya. Itu ChatGPT itu ada versi Pro-nya by the way. ChatGPT itu kalau yang gratis kita pakai versi 3,5 walaupun ini udah bagus banget. Tapi kalau kita pakai Pro itu kita dikasih GPT-4. GPT-4 tuh jauh lebih bagus lagi. Ya. Terus ChatGPT itu kalau yang gratis, sorry Dori, itu nggak bisa akses web. Tapi yang Pro itu dia bisa akses web gitu ya. ChatGPT yang gratis ya gratis lah, nggak usah bayar. Nah ini kekurangannya. ChatGPT Pro itu kalau memang niat mau bayar, itu $20 sebulan. Kalau memang kepake dan punya modal, dan ada di perusahaan mana gitu yang kasih modal, ya udah bayar aja sih. $20 per bulan itu sekitar 300-400 ribuan gitu ya. Tapi kalau untuk pakai sendiri dan cuman buat main-main doang gitu, maksudnya lucu nih, ya, pakai buat ini ya, lucu nih, bikinin puisi dong buat pacar saya gitu. Nah itu ya jangan lah, ngapain juga bayar $20 per bulan gitu ya, buang-buang duit. Nah ChatGPT juga itu sering down. Jadi kadang-kadang kita harus restart lagi karena dia yang pakai banyak ya gratis lah ya. Sementara yang ChatGPT Pro itu yang kita bayar $20 per bulan itu stabil, nggak pernah down. Sejauh pengetahuan saya. Jadi kalau kita suruh pilih yang mana nih gitu ya, tergantung gitu. Kalau memang ada modal dan memang butuh, terus dipakainya buat apa? Buat menghasilkan uang lagi gitu kan. Kalau freelancer ya cari duit ya kita butuh modal lah gitu ya, kayak gitulah apanya bayangannya. Nah kalau bisa sih sebenarnya pilih yang gratis tapi full feature gitu ya. Jadi udah mah GPT-4 terus bisa akses web, terus nggak usah bayar, terus stabil pula gitu, itu kalau ada gitu ya, kita pilih yang itu dong. Iya nggak sih? Iya. Emang ada? Ya ada lah. Ada. Berikut beberapa contoh penerapan AI di SEO content creation. Mari kita praktek. Yuk, mari kita praktek. Pertama, contoh misalnya kita mau research bisnis ya. Itu kita bisa pakai ChatGPT. Ini saya pindah tab dulu deh, by the way.
Eh, Nah, supaya bisa memberikan contoh dengan baik dan benar. Ini kita pakai ChatGPT nih. Ini saya nggak pakai yang bayar karena ini masih ada tanda kuncinya gitu ya. Diminta upgrade dong gitu, embung gitu. Bayar saya kopet. Ya udah, kita mau apa ya? Ini saya izin pindahin ini dulu, gimana ini? Oh ya, ini sini. Hup. Nah, saya misalnya mau research apa ya? Give oh by the way, ini saya pakai bahasa Indonesia aja ya. Berikan contoh, bukan contoh. Ini kita apa sih? Saya sampai lupa ini kita lagi ngapain ya. Oh ya, brand business research ya. Saya kasih satu contoh bisnis deh. Apa core dari ruang kerja.id. Ini saya mau memberi itu aja sih, memberi contoh aja. Tidak memiliki informasi yang cukup. Ya udah gitu aja. Bete nggak sih? Bete dong. Tapi ada yang namanya ChatGPT Plus dan gratis dan bisa mengakses web. Namanya Bing Chat. Ini saya nggak ngerti kenapa, tapi masih jarang yang pakai ya. Kalau yang pakai Windows itu nggak Windows doang sih, apapun itu syaratnya cuma satu. Syaratnya adalah kita pakai browser yang namanya Edge. Edge itu punyanya si Microsoft. Jadi sebenarnya si Microsoft mau sekalian promosi browser dia, jadi supaya lebih banyak yang pakai dan lebih banyak yang pakai Bing juga. Bing itu sama seperti Google, search engine juga, tapi dia jauh lebih tidak populer dibanding Google gitu. Jadi dia mau sekalian promo produknya, dia masukinlah ChatGPT. Jadi Microsoft itu adalah penanam modal, salah satu penanam modal di ChatGPT. Jadi ini gue kasih sekian juta dolar gitu ya per bulan, tapi gue pakai produknya untuk ini, ya udah dikasih lah. Dan ternyata ChatGPT yang diintegrate ke Bing Chat itu adalah ChatGPT 4 dan dia bisa akses web dan dia gratis. Asik nggak? Asik ya. Jadi ini saya kasih satu tools baru yang namanya ChatGPT, yang namanya Bing Chat. Mari kita tanya, apakah core, ini saya sambil ngetik jadi lama nggak apa-apa ya. Core bisnis dari, kenapa saya pilih ini? Karena ini salah satu web yang saya pegang dan jadi saya tahu benar apakah dia itu. Jadi nggak mungkin salah. Kita lihat apakah jawabannya benar gitu ya. Tuh searching for, dia bisa nyari. Halo, ini nah, menurut situs web mereka tuh beneran tuh dikasih itunya sumbernya. Core business dari ruangkerja.id adalah learning management system, kreasi dan pengembangan konten belajar, program pelatihan online dan offline, dan ini benar banget karena saya hari-hari ngurusin beginian gitu ya. Jadi saya tahu bahwa jawabannya adalah benar. Oke, ini kekurangannya adalah satu, kita harus pakai browser Edge, which is bukan browser pilihan saya gitu, karena saya lebih suka pakai Chrome. Tapi si Edge ini ternyata setelah dicoba-coba lumayan juga karena dia bisa pakai extension yang sama dengan si Chrome gitu. Cuman tidak sepopuler itu, jadi dia kurang populer aja. Dan yang kedua kekurangannya adalah hasilnya lama. Jadi kalau ChatGPT ditanya langsung ceret keluar hasilnya, kalau si Bing ini satu gitu. Bentar ya bro, gue mikir dulu gitu, kayak gitu ya. Oke, sudah ya, satu brand business search ini udah. Terus kita maju ke berikutnya. Apa nih? Next. Gimana kalau kita competitor research? Bisa nggak si ChatGPT dipakai untuk meriset kompetitornya gitu? Tadi kan misalnya kamu kan maaf, teman-teman itu misalnya salah dua atau salah beberapa banyak lah dari teman-teman itu freelancer terus dapat bisnis nih, ada klien baru. Bro, boleh dong pegang konten gue gitu, misalnya kalau ke saya gitu ya, boleh. Tapi kan saya harus belajar dulu nih produk dia apa,
terus bisnisnya apa gitu ya, itu saya lupa cerita tadi. Nah, dengan si Bing ini ChatGPT-4 by the way, ini dengan ChatGPT-4 ini dikasih tahu nih program bisnisnya core bisnisnya seperti ini. Jadi saya ngerti, oh oke. Jadi yang tadi tuh ingat nggak yang di depan ada tone, ada brand voice dan lain sebagainya, itu bisa dapat dari sini. Tapi selain itu kita juga harus tahu dong saingan mereka siapa gitu. Karena kalau enggak ya gimana mau menang ya, menang saingan lawan siapa gitu ya. Jadi yang kedua adalah competitor research. Competitor research kita tanya siapa saja kompetitor dari ruangkerja.id. Enak banget ya kerjaan kayak gini ya. Yang tadinya kerjaan riset kayak gini tuh bisa berminggu-minggu loh by the way, berhari-hari lah kalau cepet. Itu kalau enggak ini berminggu-minggu kita harus belajarin itunya dia dulu, cari-cari tahu di luar riset, tanya-tanya orang gitu ya. Kompetitornya siapa gitu, kita bandingin, oh kayaknya ini mah bukan, kayaknya ini. Nah sekarang kita tinggal nanya doang. Bro, kasih tahu gue dong, siapa nih kompetitornya? Ini dia bilang ada Zenius Education, mungkin benar, mungkin enggak, karena Zenius itu lebih ke sekolahan, sementara si ruang kerja ini lebih ke perusahaan. Jadi ini agak-agak kurang bisa dipercaya, walaupun mungkin bisa karena dia sama-sama bikin konten untuk edukasi. Skill Academy by Ruang Guru ini satu perusahaan, saya juga yang pegang, jadi ya benar sih. Tapi ini lebih seperti sister product lah ya. Terus Haruka Edu ini benar karena dia bikin LMS juga dan dia bikin pelatihan juga. Jadi ini benar. Nah, ya udah, ini dapat kan kompetitornya, setidaknya salah satunya lah. Kalau mau riset lebih dalam ya risetlah lebih dalam, tapi kayaknya waktunya tidak cukup kalau sekarang gitu ya. Oke, nggak apa-apa, teman-teman lah. Kita juga bisa riset audiensnya siapa gitu. Kita mau bikin produk ini, mau promosi, mau marketing produk ini ke siapa? Kita cari tahu dong audiensnya. Ya udah kita tanya aja. Siapakah target audience dari ruangkerja.id? Terbalik. Tanda tanya lah biar asik. Ini kekurangannya ya lama aja dia. Ini by the way teman-teman nggak apa-apa ya agak molor sedikit ya waktunya ya. Karena pembahasannya agak-agak seru sih, setidaknya menurut saya seru gitu. Dan yang nanya juga lumayan banyak jadi ya. Target audiensnya adalah perusahaan dan lembaga yang membutuhkan, benar nih, perusahaan dan lembaga memang benar, yang membutuhkan solusi untuk kebutuhan pengembangan talenta dan bisnis mereka. Menurut situs web mereka, ruang kerja menyediakan dan seterusnya. Benar ya? Oke, benar. Pinter loh. 100 bro. Oke, terus audience research udah, terus nah si audiensnya udah ketemu, terus mereka punya masalah apa gitu. Kalau nggak ada masalahnya mau ngapain juga kita bisnis gitu ya. Bisnis yang menjual sesuatu ke orang-orang yang nggak punya masalah tuh nggak laku gitu. Kenapa tukang makanan laku? Karena orang tuh lapar gitu ya. Orang butuh makan. Kenapa produk kecantikan laku? Karena ya separuh dari manusia di dunia itu mereka butuh tampil dengan baik dan benar gitulah ya. Nggak separuh sih, mungkin lebih gitu karena cowok juga ada yang butuh produk kecantikan walaupun mungkin nggak segitunya gitu ya. Atau mungkin segitunya juga saya nggak tahu juga. Oke, ya udah kita cari mereka punya problem apa nih gitu ya, kita tanya aja. Ini udah ya, kejawab ya. Apakah pain points dari target audience ini? Tanda tanya. Serung. Tuh, dia ngerti kok. Kita kasih pedal ini nggak terlalu nyambung juga kalau orang ditanya, "Hah? Gimana?" gitu ya. Tapi dia ngerti karena dia melihat apa yang udah ada di atasnya gitu ya. Itu juga salah satu salah satu keuntungan dari AI. Mereka intelligence-nya itu tinggi banget gitu. Tapi ya nggak punya wisdom ya gitu aja gitu. Kayak misalnya kayak gini lah, mungkin ibaratnya superhero gitu ya, jago, dia bisa terbang, bisa tahan peluru dan bisa, tapi dia nggak bisa menilai yang mana yang baik dan yang mana yang jahat gitu. Itu bahaya nggak sih? Bahaya lah. Tiba-tiba Superman lupa ingatan gitu ya. Terus dibilang, oh ya itu apa, dia nyiksa gue gitu, bunuh gitu, dibunuh sama Superman. Padahal dia nggak salah gitu kayak gitu. Ya lack of wisdom tuh kayak gitu. Ya nih pain point-nya adalah si audiens tadi tuh yang perusahaan dan lembaga tadi itu
itu mereka kurang aplikasi untuk pelatihan, terus kurang relevan konten belajarnya, kurang retensi pengetahuan. Jadi maksudnya kalau udah dikasih tahu sesuatu tuh cepet banget ilangin gitu ya. Jadi lu besok kerjain ini, siap bos gitu. Besok dia diem aja nonton YouTube gitu. Kan gue suruh ini, oh iya gitu ya, kayak gitu. Enggak sih, enggak segitunya. Tapi maksudnya kalau diajarin sesuatu, ini loh caranya begini, lakukan A, lakukan B, lakukan C, lakukan D, lakukan sampai Z gitu ya. Udah gitu, iya iya iya, ngerti, ngerti gitu. Padahal nggak ngerti. Nah itu retensi pengetahuan. Terus rata-rata pelatihan itu dibuat nggak fleksibel. Jadi dibikin satu semua orang pakai itu gitu ya. Padahal belum tentu gitu. Ada orang yang bisa belajar lewat video, ada yang bisa belajar lewat audio dan seterusnya. Terus budaya belajar, nah benar ini sih. Jadi di organisasi tuh kalau udah dapat kerjaan tuh udah berarti udah nggak perlu belajar lagi. Itu mindset yang banyak banget di mana-mana dan salah sebenarnya, tapi iya begitulah adanya gitu ya. Nah ini udah ketemu ya pain point-nya. Lanjut apa sih? Selanjutnya kita ngapain? Selanjutnya kita general topic ideation. Jadi maksudnya dengan data yang tadi kita udah punya itu, kita bisa bikin topik apa? Gitu. Namanya orang konten ya, butuh topik ya untuk dijadiin konten. Topiknya kan nggak bisa sembarangan gitu. Kalau saya menangani perusahaan yang jualan B2B ke perusahaan lain, saya nggak bisa bikin konten misalnya liburan ke Bali gitu ya. Terus ada foto saya, foto-foto di pantai gitu ya, ketemu bule gitu, selfie yang nggak laku lah gitu. Itu kontennya ngaco banget, langsung dipecat saya. Oke, jadi kita tanya aja, apakah konten yang cocok untuk audiens ini, tanda tanya, sesuaikan dengan core bisnis dari ruangkerja.id. Karena saya bawel, saya tambahin lagi. Berikan 10 ide besar dan 5 ide turunan dari ide besar tersebut. Nah, udah capek. Yuk. Saya sambil minum ya. Ini dia basa-basinya aja panjang. Saya jadi ke bawah-bawah. Tuh dikasih tahu sama dia. Ya bikin cara menerapkan konsep-konsep pelatihan. Studi kasus, simulasi latihan interaktif, terus lama banget, kok nggak muncul-muncul. Ya sambil lah ya, sambil dianya berpikir lah, kita kasih kesempatan, kesian lah. Kita maju dulu, udah dapat ide, kita ngapain dong? Kita bikin topik cluster gitu. Topik cluster adalah begini. Jadi ada topik-topik besar dan setiap topik besar itu ada topik-topik kecil. Nah, itu namanya topik clustering dan percaya atau tidak itu sebenarnya udah kita lakukan di sini gitu. Jadi dia kasih topik besar, ada topik kecilnya. Terus topik besar ini menyesuaikan konten belajar, ini bisa bikin kuesioner, rekomendasi. Ini maaf ya, ini si Bing tuh ngeselinnya gitu. Kalau kita scroll terlalu jauh dia masuk ke ya konten-konten tidak bermanfaat untuk saya ya, untuk mungkin untuk yang lain suka. Customization, rekomendasi, dan seterusnya. Nah ini udah nih ya, clustering. Dan masing-masing ini pun misalnya ini apa nih, rekomendasi nih ya, saran-saran tentang konten belajar yang paling sesuai dengan kebutuhan dan minat karyawan, topik-topik yang relevan, level kesulitan. Nah ini sendiri pun bisa jadi bisa dicabang-cabangin lagi gitu. Banyak turunannya nih dari dia nih. Kalau orang yang teman-teman yang ngurusin konten tuh pasti ngerti nih maksudnya gimana gitu. Kalau yang nggak ngerti ntar boleh nanya lagi ya. Content clustering tuh tujuannya supaya apa? Supaya konten kita tuh nggak kemana-mana gitu, nggak ancur lebur gitu. Tadi tiba-tiba liburan ke Bali, tiba-tiba resep masakan, tiba-tiba bersepeda ke gunung gitu. Nah, itu kan
kemana-mana gitu. Sementara kalau untuk perusahaan kan goalnya kan jualan gitu ya, marketing kan jualan. Nah kalau mau jualan ya harus fokus ke jualan dong. Nah konten-kontennya ujung-ujungnya sih kan harusnya jualan. Nah untuk bisa sampai ke situ, itu konten kita harus fokus gitu. Semua konten kita akan bisa nyampe di jualannya itu, gitu. Diharapkan gitu ya. Nah, jadi itulah fungsi content clustering. Dan itu sudah dilakukan oleh si Bing yang baik ini. Kita lanjut ke content brief. Nah, content brief itu gini. Kalau kita udah ambil satu konten, satu topik konten yang cukup kecil, cukup spesifik untuk bisa kita keluarkan sebagai konten, itu kita bikin briefnya. Misalnya tadi konten tadi kita mau bikin jadi video TikTok gitu. Nah, video TikToknya harus bagaimana? Jadi kalau kita misalnya nyewa orang untuk bikinin video TikTok, jadi kita bilang, bikinin dong video TikTok tentang orang lagi belajar, terus orang itu ada di ruangan kecil, terus di sekelilingnya tembok warna putih, terus orang itu serius sekali. Nah, sesudah itu dia kelihatan pusing, udah gitu tiba-tiba dapat solusi. Nah, solusinya adalah produk kita gitu. Nah, itu namanya content brief tuh. Content brief tuh menjelaskan segala sesuatunya supaya konten yang kita inginkan jadi. Nah, kita pakai minta tolong ini. Kita ambil satu contoh aja lah ya. Cara membangun budaya belajar, oke deh. Inspirasi, cerita inspiratif dari perusahaan, jangan. Membangun jaringan sosial di antara karyawan, oke. Buatkan konten brief tentang, oh salah, kurang. Untuk anggaplah video pendek ya. Tentang, kita kan lagi ngomongin SEO ya. Gak apa-apa dah, video pendek aja dulu lah. Tentang cara membangun jaringan sosial di antara karyawan. Video ini sepanjang berapa? 10 detik, 15 detik deh ya. Untuk di-post di TikTok dan Instagram Reels. Coba dia cukup pintar nggak ya? Semoga kamu pintar. Ya. Oke. Tujuan, tuh dikasih tahu nih, tujuan ini memberikan tips dan cara yang memiliki minat tujuan belajar. Nah, oke. Nah, tuh dia pinter loh. Saya nggak nyebut sama sekali ruang kerja di sini, tapi dia bilang mencoba layanan ruang kerja.id. Target audiensnya adalah si itu tadi itu perusahaan atau lembaga dan seterusnya. Tone video santai, menyenangkan dan inspiratif. Udah dah, enak banget dah hidup sebagai manusia di zaman ini gitu kalau bisa pakai AI ya. Oke, sambil nunggu dia itu kita lanjut. Sesudah content brief itu content repurposing. Nah, content repurposing itu adalah seperti ini. Kita punya konten video pendek itu tadi misalnya. Nah, konten itu kita bikin jadi artikel, kita bikin jadi video lebih panjang, kita bikin jadi postingan postingan teks, kita bikin jadi dan lain sebagainya gitu. Kenapa perlu content repurposing? Karena audiens kita tuh nggak cuma ada di satu tempat. Jadi misalnya perusahaan A itu audiensnya ada yang pakai IG, ada yang pakai TikTok, ada yang pakai FB, ada yang pakai LinkedIn, ada yang pakai Pinterest, meren kalau masih ada yang tahu, ada yang dengerin itu podcast, ada yang mengunjungi websitenya, blog gitu, baca blog, ada yang dan seterusnya. Nah, emang manusia normal bisa tuh bikin semua konten itu sekaligus gitu? Tentu saja tidak ya teman-teman. Jadi kita butuh bantuan konten repurposing. Jadi dikasih ide sama dia, ini konten ini bisa jadi apa aja, dan bagaimana cara membuat masing-masing konten itu tadi pakai konten brief tadi tuh. Oke. Jadi kita lihat. Saya harap konten brief ini sesuai dengan keinginan Anda. Ya, oke, nggak ada. Terus ini ada call to action-nya, ada body-nya, ada hook-nya, dan gila keren banget lah. Kita tanya ya. Berikan ide konten tersebut bisa
Ini saya pakai bahasa Inggris aja. Repurpose. Karena saya nggak nemu bahasa Indonesianya apa ya. Untuk menjadi konten lain apa saja. Semoga jawabannya baik. Ceng 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 ceng. Nah, itu bisa jadi blog post, betul kan? Nah, beberapa contoh. Anda bisa menulis blog post yang lebih lengkap dan mendalam tentang topik ini dengan menambahkan data kutipan. Nah, podcast, Anda bisa membuat podcast yang lebih interaktif dan dinamis. Infografis, infografis itu gambar yang ada data-datanya gitu. Jadi dari satu gambar tuh kita bisa mendapatkan banyak informasi. Nah, infografis, dan Anda bisa membuat ebook. Ini saya nggak kepikiran tapi bener banget, keren bro. Itu membuat ebook yang lebih komprehensif dan sistematis tentang topik ini dengan mengorganisir. Oke, siap, terima kasih, ide yang sangat baik sekali. Ini by the way saya nggak merencanakan ini loh. Maksudnya saya nggak bikin ini sebelumnya, ini kan live ya. Jadi ini benar-benar itunya si ChatGPT-4 aja gitu, si ChatGPT-4 lewat Bing. Nah, image prompting ini, ya udah kita coba aja ya. Buatkan satu image prompt yang bisa digunakan untuk menghasilkan gambar yang relevan untuk konten tersebut. Nah, kalau ada yang pernah pakai Midjourney, itu yang tadi saya kasih lihat di depan tuh, itu saya bikinnya pakai AI, tapi bukan Midjourney sih by the way. Tapi Midjourney itu salah satu yang paling bagus yang tersedia saat ini, dan hasilnya udah kayak foto. Kekurangannya adalah dia nggak gratis, dia bayar, dan bayarnya tuh $10 sebulan. Kalau memang kamu teman-teman adalah digital artist, oh iya oke dah, hebat bro. Jadi dia nggak cuma bikinin prompt, dibikinin gambarnya dong sama dia. Aduh, baik sekali ya. Iya iya, oke 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 oke. Oke, siap. Tuh dibikinin social networking untuk teman, untuk karyawan tuh dibikinin sama dia. Aduh, nggak nyangka kamu sebaik itu ya. Oke. Tapi ya memang benar si Microsoft ini agak jor-joran juga, selain dia bikin Bing Chat ini, yaitu ChatGPT-4 yang digratisin sama dia. Ini saya agak bingung kerjasamanya gimana ya kalau si OpenAI ChatGPT-nya harus bayar, sementara ini ada versi yang gratisannya dari Microsoft gitu. Itu kan merugikan perusahaan sendiri gitu ya, bingung saya. Itu mikirnya gimana? Mungkin ada model bisnis lain yang kita nggak ngerti ya. Oke, selain itu dia juga bikin image generator, jadi nggak perlu ke Midjourney, tapi memang kualitasnya sih nggak sebagus Midjourney. Ini bisa dilihat, ini mukanya agak-agak petot-petot sedikit gitu ya, agak, tapi ya bolehlah. Ini bagus kok gitu. Kalau saya suruh gambar saya nggak bisa gitu ya. Oke, itu udah image prompting. Terus FAQ dan skema. Skema itu gini. Skema itu kalau misalnya kita bikin artikel tentang kita bikin konten yang berbentuk artikel, itu kita kasih tahu si Google atau search engine lain lah bahwa ini adalah artikel, itu kita pakai skema itu namanya. Itu bentuknya seperti kode gitu, coding, ada JavaScript apa HTML ya, saya lupa kayak gitu. FAQ ya FAQ gitu. Ya udah kita tanya aja langsung lah. Tolong buatkan FAQ untuk konten di atas. Oh ya, dia nyerah kalau bahasa Indonesia, dia balik ke bahasa Inggris. Maaf bro gitu. Gue udah capek, ya udah bahasa Inggris aja. Ya udah, ini kekurangan satu lagi dari AI yang tadi saya lupa sebutin di depan adalah kalau dia udah kepanjangan, itu biasanya dia suka lost track gitu ya. Suka hilang jejak gitu. Jadi dia yang tadinya kita pakai bahasa Indonesia, akhirnya dia capek pakai bahasa Inggris kayak gitu ya. Tapi ini kita bisa translate aja gampang sih. Apakah ruangkerja.id? Ruangkerja ini adalah platform online dan offline training untuk perusahaan dan organisasi. Ini dia menyediakan dan seterusnya. Udah,
Jadi sesudah ini contohnya udah beres karena waktu kita terbatas. Sekarang udah hampir 1,5 jam, mohon maaf lahir dan batin. Tapi ini banyak banget sebenarnya aplikasinya, nggak cuman itu. Dan kalau diperhatiin dari tadi, kita untuk sampai sini aja kita pakai beberapa prompt ya. Jadi itu salah satu inti yang sebenarnya saya mau sampaikan hari ini adalah bahwa kalau kita mau bikin hasil yang bagus itu, kita nggak bisa cuman pakai satu prompt aja. Satu prompt yang bikinin ini dong gitu. Jadi misalnya tadi saya mau bikin video pendek untuk ruang kerja itu, saya bilang bikinin dong video pendek untuk ruang kerja gitu. Itu hasilnya pasti kemana-mana. Tapi kalau udah dibimbing dengan baik dan benar dari pertama riset perusahaan, riset kompetitor, riset audience, pain points, dan lain sebagainya sampai terakhir ujung videonya bagus, men. Videonya bagus gitu. Nggak cuman, dan itu kita dapatnya nggak cuman satu video gitu. Kita tadi kan ada beberapa banyak banget konten ide konten itu bisa dipakai semua. Dan ya oke lah, saya sampai ternganga-nganga karena yang hasil yang barusan didapat itu jauh melebihi ekspektasi yang ya kan tadinya yang penting ada hasilnya lah, lumayan lah buat webinar kayak gini gitu. Yang penting ada hasilnya dan bagus, ternyata bagus banget gitu ya. Oke. Kita mau lihat masa depan dunia profesional dengan AI, tapi sebelumnya mari kita intip dulu Q&A dulu ya. Apa bedanya membuat konten brief untuk konten dan membuat skrip untuk konten? Beda. Konten brief itu tujuannya adalah mengarahkan kontennya kita maunya jadi apa. Nah, kalau skrip itu adalah kontennya itu seperti apa. Bukan maunya, goalnya apa, bukan, tapi kontennya itu konten apa gitu ya. Itu skrip. Jadi misalnya detik 1, berbicara kepada teman. Detik 2, lemparkan buku kepada teman. Itu skrip ya. Sementara konten brief itu lebih, konten ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa pertemanan itu tidak langgeng selama-lamanya. Jadi carilah temannya, ya kayak gitu, itu konten brief ya. Jadi ya, biasanya skrip atau kalau untuk artikel itu disebutnya outline, itu adanya di konten brief. Jadi bagian dari konten brief gitu ya. Oke, semoga menjawab. Ini kita lihat chatnya, aduh udah banyak lagi nih. Ya, ada yang tahu karakter AI? Saya pernah lihat. Mendingan ya oke. Ini juga berbayar ya kalau nggak salah dan lumayan. Coba produk agriculture pertanian. Waduh, ini saya disuruh kerjaan kamu, maaf ya gitu. Wani Piro gitu. Nanti ada rekamannya, ada jawabannya. Dari demo yang dia lakukan, ini membuka bayangan betapa mudahnya pekerjaan yang butuh riset sederhana ketika betul. Dan butuh riset mendalam pun sebenarnya bisa, tapi kita nggak punya waktu aja gitu. Karena ini saya dikasih waktu 1 jam, udah 1,5 jam. Mohon maaf dan lahir dan batin. Daur ulang konten, betul. Bukan, itu bukan konten. Mungkin bisa ya. Content repurposing jadi daur ulang konten itu mungkin bisa. Tapi daur ulang itu lebih seperti ini. Kita udah punya konten, udah jadi, udah publish gitu ya. Dan kita mau pakai lagi untuk apa? Itu daur ulang. Atau di-publish ulang itu. Tapi kalau repurposing itu lebih seperti satu ide konten ini, itu bisa diapain aja gitu. Kayak gitu sih. Jadi ingin explore lebih jauh dengan AI-nya Edge, betul. Explore lah, itu gratis dan bagus gitu. Kok jarang yang pakai, saya juga bingung gitu. Makanya saya mau, tapi nggak mau promosi Microsoft juga sih, dia udah lebih kaya dari saya juga. Karakter AI gratis Pak. Oh, oke. Ntar saya coba ya karakter AI. Jadi gini loh, by the way, teman-teman. Kenapa saya banyak nggak tahu tools yang ada di luar sana? Karena di luar sana tuh banyak banget tools, sampai mungkin ribuan. Kalau kerjaan saya hari-hari itu cuma nyariin tools mana gitu, nyoba satu, itu nggak beres-beres. Walaupun saya suka gitu, I love it gitu ya. Tapi ada kerjaan yang beneran yang harus diberesin. Ya, jadi saya biasanya fokusnya gini, saya coba 1-2 dan ternyata cocok pakai yang ini, ya udah saya fokus di situ aja gitu. Ntar kalau misalnya saya ternyata butuh sesuatu yang lain, itu saya yakin 100% pasti ada yang ngasih tahu. Seperti ini, karakter AI itu saya baru dikasih tahu, oh, oke. Ntar saya coba ya, karakter, catat dulu, .ai. Ntar saya coba, kalau ternyata kurang cocok ya udah gitu, lupakan. Tapi kalau cocok, jadi saya ganti gitu. Yang biasa saya pakai saya ganti. Thank you ya Mbak Dinda.
Oh, oke, Elon Musk ya. Ntar saya coba. Siapa tahu dikasih Tesla gitu kan. Oke. Jadi bakal ada job opportunity untuk prompt engineer ya betul. Bakalan banyak cabangnya, betul banget, betul banget. Karena prompt engineering itu seperti petani gitu. Nah, petani ada petani sawah basah, petani sawah kering, petani yang nggak bertani, atau misalnya penulis lah. Oke, paling gampang penulis. Jadi penulis prompt engineering itu seperti penulis. Ada penulis novel, penulis fiksi, penulis artikel, penulis buku, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing penulis artikel pun ada artikel A, B, C, D. Penulis buku ada buku romance, buku petualangan, dan kayak gitu ya. Itu prompt engineering, kayak gitu. Potensinya gede banget. Betul. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Dan sekarang ntar abis ini saya mau tunjukin sesuatu gitu. Nyambungnya kemana. Oke, udah ya. eh Udah dulu deh. Saya maju dulu deh daripada dimarahin. Ya, ini saya kasih. Mohon maaf gambarnya dapatnya. Saya pikir bagus gambarnya ternyata pecah gitu ya. Tapi ini ada yang namanya apa? eh, Technology Adoption Life Cycle. Ini sebenarnya kurva adoption sih. Adapt itu bukan adaptation, bukan adapt itu mengambil gitu. Jadi kalau adopsi ya betul. Adopsi, misalnya kita mengadopsi anak lah anggaplah gitu ya. Nah, ini mengadopsi teknologi ini ada kurvanya. Jadi yang paling pertama nih 2,5% itu adalah innovators. Jadi mereka yang berinovasi gitu ya. Sesudah innovators itu ada yang namanya early adapters. Early adapters itu adalah sebentar. Ini gambarnya masih aman nggak? Aman ya. Saya soalnya tadi baru sorry. Nah, early adapters itu adalah orang-orang yang pertama kali mengadopsi teknologi tersebut. Contoh yang paling gampang adalah Bitcoin, iPhone, ya udah itu dulu yang kepikiran. Terus ada yang namanya early majority, itu maksudnya sudah early adapters, orang-orang udah pada beli Bitcoin nih, orang-orang mulai ngeliat, ternyata asik nih main Bitcoin ya. Terus ikutan gitu, mulai rame nih yang ikutan. Itu namanya early majority. Sesudah gitu ada yang namanya late majority, 34%. Jadi maksudnya orang-orang lain udah pada mulai ikutan, nah mereka segerombolan mulai ikutan juga gitu. Nah, ini adalah pembeli Bitcoin yang ketika harga Bitcoin itu udah sekian juta per satu Bitcoin kalau nggak salah. Apa sekian ratus juta per satu Bitcoinnya. Sementara early adopters itu adalah mereka yang beli Bitcoin ketika satu Bitcoin itu masih 0, sekian dolar. Itu saya nyesel juga waktu itu. Kenapa nggak ikutan gitu? Karena saya rada-rada males main di begituan ya. Tapi ya oke lah, penyesalan udah lewat gitu ya. Udah biarkan itu berlalu, jangan dipikirin. Nah, ada juga yang namanya laggards. Laggards itu adalah orang-orang yang sampai hari ini pun belum punya handphone. Ada kan? Ada. Yang dikasih handphone pun masih bingung gitu. Ngapain juga lah, aku pakailah buat apa gitu? Nggak butuh. Dari dulu nggak pakai handphone, hidup nyaman aja gitu. Ya itu ini namanya laggards. Dan mungkin akhirnya terpaksa punya handphone karena teman-temannya pada punya handphone gitu ya. Itu yang namanya laggards. Nah, ini shifting sudah terjadi. Ini saya mau kasih tahu. Kita itu adanya di sini, di early adopters yang baru mau masuk ke early majority. Oke, ini mohon dicamkan dicamkan emang apaan? Ya mohon dipikirkan baik-baik bahwa kita tuh adanya di early adopters nih sekarang nih saat ini nih ya. Tapi early adopters yang udah mulai mau masuk early majority. Kita bayangkan kita tuh ada di tahap di mana Bitcoin itu udah mulai masuk $1 satu Bitcoinnya. Tapi belum sekian ribu dolar, belum. Baru mulai $1, $2 gitu. Ini udah telat sih sebenarnya kalau dibanding beli ketika $1 tuh dapat 100 Bitcoin gitu ya. Itu kita udah telat. Tapi ini pas saatnya di puncak ini, itu adalah saat jaya-jayanya kita nih kalau kita mulai masuk di early adopters. Kayak Apple itu dia bikin iPhone, itu ketika bentuk iPhone itu baru dia doang gitu. Dia innovator sih jelas ya. Nah, udah gitu adalah early adopters yang model-model iPhone-iPhonean gitu ya. Sekarang ya semua handphone ya model-modelnya kayak iPhone gitu. Atau dibalik mungkin iPhone yang modelnya kayak ya itu perdebatan itu saya nggak mau ikutan lah. Nah,
Yang akan menyesal adalah ketika semua orang udah jago pakai AI dan kita sendiri nggak bisa pakai AI gitu. Sama seperti semua perusahaan sudah punya website, tapi pemerintah belum gitu. Nah itu masuknya ke laggards gitu. Dan itu ya ya jangan sampai kita ada di laggards gitu ya. Jangan sampai juga di early majority. Jadi maksudnya gini sih sebenarnya. Kalau kita bisa mulai belajar ChatGPT, kita bisa mulai belajar apa AI saat ini, itu tuh masa depannya itu ketika AI, semua perusahaan butuh semua perusahaan butuh prompt engineer lah setidaknya gitu. Banyak banget pekerjaan AI yang akan muncul. Saya nggak tahu, tapi saat ini yang kepikiran cuman prompt engineer itu. Semua orang butuh, dan kamu ada di situ gitu. Teman-teman ada di situ dengan memiliki skill yang keren, itu udah ongkang-ongkang kaki lah gitu. Nggak usah pusing cari kerjaan yang pusing cari kamu gitu ya. Oke. Apaan sih gitu ya. Ya udah. Terus jadi mau ikut revolusi atau ketinggalan dan kelibas, ya ini udah jelas lah jawabannya ya. Ini saya cepetin aja karena udah keunggulan atau orang atau bisnis yang memanfaatkan AI ada bekerja lebih efisien, efektif, hemat waktu, biaya, resources, otomatis, personalize, keputusannya lebih objektif tentu saja karena kita punya data dan kita bisa analisa, tentu saja objektif ya, jangan cuma feeling. Kayaknya kita kalau mulai jualan besok kayaknya enak deh. Ini tanggalnya cocok nih. Tanggalnya ini Rabu Wage nih, cocok nih gitu. Enggak gitu ya. Tapi oke, setiap tanggal segini tuh ternyata spike spike apa pengguna tuh tinggi banget. Ini cocok banget untuk jualan gitu. Itu data. Dapat data itu, tapi kalau nggak bisa baca buat apa? Nah, pakai AI bisa ya kayak gitu ya. Terus mengurangi kesalahan karena manusia itu banyak banget bikin salah, kadang-kadang emosi, kadang-kadang capek, kadang-kadang dan lain sebagainya. Ada problem di rumah gitu ya. Nah, AI enggak meningkatkan kredibilitas dan daya saing, betul, karena begini, misalnya kamu bisa dengan sombongnya bilang gue adalah prompt engineer gitu ya, teman-teman masih bengong, hah prompt engineer apaan gitu, tapi itu perusahaan pasti ngelirik, iya gue lagi butuh nih gitu, sementara nggak ada nih, nah, itu kredibilitas gitu ya. Terus berbagai peluang baru dan cuannya lebih banyak, ya itu semua, amin ya, amin teman-teman. Terus ini kalau mau belajar AI lebih jauh bagaimana ya, belajar sendiri sih saat ini, paling paling banyak ya belajar sendiri. Belajarlah dengan baik dan benar. Ya kalau mau unggul nih maksudnya belajarlah dengan memanfaatkan AI dengan baik dan benar. Karena kalau bisa pakai AI doang tapi nggak bisa pakai dengan baik dan benar ya kalibas sama yang bisa gitu ya. Terus ada banyak materi belajar AI, ada website, ada YouTube, ada kursus. Saya belajar sendiri nih. Hmm, Iya, sampai pusing gitu, sampai mau meledak kepala. Tapi ya mulai ada hasilnya nih, sampai bisa sharing gini. Jadi udah mulai kelihatan lah hasilnya lah ya. Tapi ini belajar sendiri, saya menyortir sendiri semua materi dan lain sebagainya. Uh, ya sebaiknya sih, semoga sih teman-teman nggak usah kayak gitu ya. Karena enaknya sih ada mentornya gitu, ada yang ngasih tahu caranya. Karena kalau belajar sendiri itu lebih lama, lebih susah, nggak ada guidance, nggak ada feedback. Terus motivasi kadang-kadang males gila masih 100 video lagi harus ditonton gitu ya. Terus waktunya nggak ada, resikonya gitu. Siapa yang bisa ngabisin sekian ratus jam untuk nonton sekian ratus video gitu, cuma untuk belajar, dan ternyata ada resikonya, salah ternyata materinya gitu. Jadi kan terupdate terus ya. Terus terlalu banyak materi yang general, jadi maksudnya video 1, video 2, video 3, video 100 ternyata ngomongnya sama gitu ya. Semua materinya rata-rata in English gitu ya. Jadi bahasanya bahasa English gitu ya. Yang bahasa Indonesia saya hampir nggak nemu, mungkin ada, tapi saya hampir nggak nemu. Terus proses belajarnya kadang-kadang tiba-tiba materinya materi yang advance gitu, kadang-kadang materi yang basic banget gitu. Terus lebih banyak bikin salah, tentu saja nggak tahu juga kalau kita bikin salah ternyata salah, karena kita nggak tahu gitu. Lanjut terus, jadi ngebetulin salah yang udah kebablasan itu lebih susah dibanding mulai dari nol gitu ya. Makanya saya sih nyaranin pakai mentor gitu. Ya udah ini sama ya, lebih lebih cepat, lebih murah, lebih mudah, itu hasilnya lebih baik ya, carilah mentor. Dan saya mau promosi sedikit, udah diizinin, mohon maaf tapi saya mau promosi sedikit. Saya mau bikin bootcamp, udah jalan sih yang batch pertama udah jalan sekarang, terus ada batch berikutnya nanti September. Ini karena saya orang konten, saya mau
khusus ke konten aja gitu ya. Tapi bisa dipakai untuk apa aja, basicnya ada basicnya, ada lanjutannya. Jadi how to grow as a content writer in the era of generative AI, ini lebih ke konten fokusnya, tapi basicnya bisa dipakai untuk segala macam gitu sih. Ini kalau mau ikutan daftarnya di sini, go to rana.com, daftar BSF. Karena better, smarter, faster gitu BSF ya. Ini enggak itulah. Enggak ide mendadak aja. Oke, terus mari kita masuk ke pertanyaan. Terima kasih sudah mendengarkan saya ngoceh sejauh ini. Mari kita terima kasih. Dan terima kasih juga untuk Pak Jeffrey atas materinya, insight-nya, waktunya juga udah mau sharing-sharing di Dewa Talks. Dan mungkin sebagai penutup boleh kasih closing statement Pak Jeffrey untuk sahabat Dewa Talks. Silakan. Ya, jadi satu hal aja sih sebenarnya. Jadi kalau kita mau apa ya, tidak mau terlibas gitu ya. Jadi saya sih menyarankan mulailah belajar AI. Mungkin nggak perlu sampai jago prompt engineering juga, karena itu belajarnya banyak, panjang. Tapi setidaknya bisa menggunakan dengan baik dan benar dulu aja sih. Jadi mempermudah pekerjaan sehari-hari, setidaknya gitu aja. Dan jangan lupa, jangan pernah mengambil hasil AI itu apa adanya. Selalu dicek ulang, selalu diedit, karena itu menentukan hidup mati orang dan diri sendiri juga sih gitu. Reputasi lah ya. Gitu aja dari saya. Thank you. Oke. Sekali lagi terima kasih ya Pak Jeffrey. Mungkin nanti di next webinar atau di next event bisa sharing-sharing lagi di Dewa Talks. Terima kasih Pak Jeffrey. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget, kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa